Tahun 2021 adalah tahun integritas. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah
kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Kita percaya, kita berkata-kata karena kita percaya. Puji nama Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wow, saya ingin melihat tangan-tangan yang penuh dengan sukacitanya Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita. Katakan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus Haleluya. Siapa yang bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus? Coba colek kiri kanannya. Katakan, kamu bangga gak punya Tuhan Yesus, saudara? Puji nama Tuhan. Sekali lagi yuk kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Kami bersuka cita ya Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah setiap kami. Sebab Tuhan Yesus ada bersama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Biar sukacitamu ya Tuhan, kasih setiamu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Katakan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Amin. Apa saja yang diperbuatnya pasti
Ciretok, Pecenongan. Jangan lupa setiap hari baca Alkitab saudara. 10 pasal buat Tuhan Yesus. Yes. Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekarang biar jemaat Tuhan sejak katakan berbahagialah, berbahagia. Mana suaranya saudara? Ayo kita bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami percaya firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami percayakan setiap janji-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Katakan yang tidak layu dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi sama-sama katakan berbahagialah, berbahagia. Saya mau melihat senyumannya saudara. Mana senyumannya buat Tuhan Yesus? Haleluya. Yes. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang selalu menghasilkan buahnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau Tuhan banyak berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Katakan sekali lagi, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Shalalalala, shalalalala. Oh, mari menari buat Allah kita saudara. Yes. Shalalalala. Sekali lagi katakan shalalalala. Shalalalala. Terima kasih ya Tuhan. Tenggelamkan setiap kami dalam sungai sukacita-Mu Tuhan bagi hari ini. Katakan Yesus kekasih jiwa kita saudara. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu ya Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan atas setiap kami. Thank you Lord Jesus. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kami angkat pujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya Yesus kekal. Katakan syalalalala. Hey, syalalalala. Mari menari sekali lagi saudara. Bagi Bapak Ibu yang mau berdiri menari buat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri saudara, menari buat Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi syalalalala. Syalalalala, syalalalala. Oh, syalalalala, syalalalala. Ya ya ya, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya. Kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Anak-anak laki-laki-Mu, anak-anak perempuan-Mu ya Allah. Dan sampai terbenamnya, kami akan bernyanyi bagi Engkau ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya Yesus kekasih. Amin. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Kanan sekali lagi, Yesus kekasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga.
Saya akan bacakan buat kita semua apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta yang ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang terakhir, yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita saudara, untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Jiwa kami haus ya Tuhan siang hari ini. Kami ingin merindukan, kami ingin boleh berjumpa sama Tuhan dalam hadirat-Mu ya Aba. Thank you Lord Jesus. Katakan jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu ya Tuhan. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwa kami haus kepadamu ya Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Amin ya Tuhan. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah ya Tuhan, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Mari angkat kedua tangan kita saudara, katakan, oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Kami haus akan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus, kami haus akan hadirat-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Abah. Curahkan ya Tuhan Yesus jamahan-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu ya Tuhan. Siramilah taman hati kami ya Tuhan. Sarala barala barala baya santa karala barala 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 baya santa karala barala, agar cinta-Mu bersemi di hati. Mari ya, angkat tangan kita saudara, katakan, oh Yesus kekasih hati kami, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia. Panggil nama Tuhan Yesus saudara. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Yesus kekasihku. Ini statement hati kami ya Tuhan. Ini pernyataan hati kami ya Tuhan pagi hari ini, siang hari ini ya Allah.
sampai selama-lamanya. Kami akan terus Tuhan mengingat akan nama-Mu ya Tuhan. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yesus, Ku mau setia. Biar hanya musik saja yang akan pujian ini. Mari setiap kita pejamkan mata kita saudara. Kita percaya ada kuasa dalam doa, pujian dan penyembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari berseru kepada Tuhan. Sebab saya percaya firman Tuhan katakan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak terpahami dalam hidup setiap kita saudara. Mari berseru sama Tuhan saudara, berseru sama Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan, jamah umat-Mu. Mungkin ada yang sedang sakit ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan Yesus jiwa kami yang mungkin sedang sakit ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan setiap ekonomi kami yang mungkin sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kami berseru dan kami katakan seumur hidup kami akan menyembah-Mu ya Tuhan. Seumur hidup kami akan tinggikan nama-Mu ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, oh Yesus, kekasih-Mu hanyalah Kau. Nama-Mu kan ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia sampai selamanya ya Tuhan. Ku mau setia, setia selamanya. Katakan sekali lagi, kami mau setia sampai selamanya Tuhan. Ku mau setia, setia selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kami. Kami mau setia sama Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Mari angkat suara tinggikan namanya Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh jangan ada yang diam saudara. Kalau boleh tetap pejamkan mata setiap kita. Mari kita fokus dalam hadirat Tuhan. Kita sedang menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yesus Tuhan, kami sembah. Nama-Mu Aba, nama-Mu Yesus, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Yesus namanya. Nama yang ajaib, nama yang indah, nama yang dahsyat, nama yang hebat, Yesus Tuhan. Tuhan jamah ya Tuhan Yesus umat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah demi rumah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Mari terus angkat kedua tangan kita saudara. Terima pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kuasa yang daripada Tuhan. Terima hadirat Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan.
Yang sakit Tuhan sedang sembuhkan ya Aba. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau Allah kami yang setia ya Tuhan. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami janji Tuhan, kami akan terus menyembah-Mu ya Aba. Kami akan terus tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tunjukkan Tuhan jalan-jalan-Mu dalam hidup setiap kami ya Aba. Bersama-Mu kami tenang ya Tuhan. Bersama-Mu kami aman ya Aba. Thank you Lord Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari terus berseru sama Tuhan saudara. Katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Amin ya Tuhan. Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kami yang katakan kami ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan Tuhan jalan-jalan-Mu atas setiap kami ya Aba. Sampaikan Tuhan pesan-Mu. Mari berbicaralah ya Tuhan atas setiap kami saat ini ya Roh Kudus. Pertajam Tuhan telinga rohani kami. Pertajam ya Tuhan. Kau mulia, Bapa Kau setia. Biar musik saja. Mari sekali lagi kita pejamkan mata setiap kita saudara. Mari terus berseru sama Tuhan saudara. Berseru sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Peluk setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu adalah kekuatan dalam hidup setiap kami ya Aba.
Kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan, keluarga kami ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang mulia ya Tuhan. Kau mulia, Bapa, Kau katakan Kau setia, Kau mulia ya Tuhan. Kau setia, Kau setia ya Tuhan. Kau setia, Kau setia ya Tuhan. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan buat Bapa yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ketemu sama Tuhan dalam hadirat. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saya. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat untuk saudara-saudara yang Tuhan yang sangat kasihi. Ya, makasih Pak Agus untuk kesempatan ini kepada saya boleh sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ada satu sukacita, ada satu berkat Tuhan, di mana kalau Tuhan masih berikan kesempatan kita boleh berkumpul, saudara. Terlebih bagi kita semuanya, dan sekali lagi untuk kita boleh berkumpul beribadah. Saya percaya semuanya itu karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sekali lagi mungkin tidak terlambat sudah saya sampaikan selamat tahun baru. Ya, walaupun sudah masuk kita di bulan yang kedua, tapi percayalah sekali lagi Tuhan katakan berkat baru setiap pagi, dan saya percaya selalu yang baru Tuhan berikan bagi kita, Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Nah, di pagi hari ini saudara, Tuhan membawa saya saudara untuk membawa satu perenungan atau satu firman Tuhan yang kita boleh baca sama-sama saudara di Yohanes 5, yang saya ambil dari Yohanes 5. Ada satu kisah saudara ya, Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Perikopnya berbicara penyembahan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Tapi saya tidak membahas mengenai hari Sabat saudara dan lain sebagainya, tapi saya mau lihat satu kisah atau satu pertanyaan daripada Tuhan Yesus yang boleh saya lihat sesuatu sebenarnya pertanyaan yang kalau orang sakit kok ditanya maukah kau sembuh gitu loh. Nah, kita tahu pada kalau saudara baca di ayatnya yang ayatnya yang ke-6 saudara, bagian terakhir, berkatalah ia kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu saudara, maukah engkau sembuh? Nah, saya kira pertanyaan yang pada saat saya baca ini saudara ya agak orang sakit mau ditanya apakah mau sembuh, ya pasti mau lah gitu ya. Tapi kita mau belajar sama-sama saudara dari kisah ini saudara, yang kenapa Tuhan Yesus bertanya demikian. Nah, satu hal lagi yang sisi lainnya lagi saudara, kita lihat di sini jawabannya daripada orang sakit ini
anu juga saudara, saya sih cukup aneh juga gitu, karena kalau kita baca ayat yang ke-7 dikatakan jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan. Jadi jawab orang sakit itu kepada Tuhan Yesus, dikatakan Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Nah, ada kalau dia tahu dia berbicara dengan siapa, ya. Kalau dia tahu itu, padahal dia perkatakan Tuhan sebenarnya. Dia katakan Tuhan, tidak ada orang yang membawa saya pada saat airnya bergoncang. Kalau saya juga turun sudah terlambat. Padahal dia kata Tuhan, saudara. Kalau dia mengerti kata Tuhan, ya, ya, saya percaya. Apakah Tuhan harus menunggu air goncangan? Apakah Tuhan mesti menunggu even malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air itu? Ya, Tuhan tidak bergantung dengan siapa-siapa. Tuhan tidak tergantung dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Nah, kita mau belajar sama-sama, saudara, firman Tuhan pagi hari ini, ya, yang tercatat dalam Yohanes 5 ini. Nah, kalau kita baca ke atasnya, saudara, kita bisa melihat, saudara, kisah ini, saudara. Ya, saya bacakan mulai ayat yang ketiga, saudara. Dikatakan, dan di serambi itu, Yohanes 5 ayat yang ketiga, dan di serambi itu berbaling sejumlah besar orang sakit. Nah, sejumlah besar orang sakit dikatakan ada orang-orang buta, timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, kita lihat, saudara, kisah ini digambarkan, saudara, terjadi dikatakan sebuah serambi. Kita tahu di satu gerbang namanya gerbang domba, di mana di gerbang domba ini di mana tempat setiap saat, saudara, orang memberikan korban atau memberikan korban penebusan atau korban di bait suci ini lewat atau ada di gerbang domba ini, saudara. Di sana imam besar memeriksa korban yang diberikan. Nah, dikatakan di sini ada 5 serambi. Ya, 5 serambi, saudara. Nah, di sana dikatakan di serambi itu banyak orang-orang sakit. Yang pertama dikatakan ada 3 yang sakit, saudara. Waktu dikatakan banyak yang sakit, tapi 3 penyakit ini yang dicatat oleh firman Tuhan, oleh Yohanes. Saya percaya, mari kita setiap yang dicatat firman Tuhan tidak pernah hanya untuk memenuhi atau membuat Alkitab ini menjadi tebal, saudara. Tetapi saya percaya ada satu tujuan, ya, yang Tuhan berikan dalam kisah ini, saudara. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saudara, saya sangat bersyukur pada pujian penyembahan, ya. Terima kasih untuk worship leader atau Timos yang ada. Sungguh saya merasakan pengurapan Tuhan yang sungguh luar biasa, saudara. Hari-hari ini biar kita tenggelam dalam situasi atau suasana yang seperti ini, saudara, ya. Jangan kita terlalu habiskan waktu ini distract dengan kita lihat yang tidak, saudara. Tapi Tuhan mau kita ada di dalam Tuhan. Ya, I would like to say thank you very much for your saya katakan worship yang ada di GBI Pecenongan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Ya. Oke, saya lanjut, saudara. Kita lihat di sini ada 3 penyakit, ya, buta, timpang, dengan lumpuh. Kalau kita baca bahasa di King James Version, ya, dikatakan memang buta itu blind, saudara. Jadi blind, ya, memang nggak bisa melihat. Yang kedua, kata timpang itu dikatakan halt, H-A-L, halt itu tidak bisa bergerak, ya, berhenti, ya. Kalau dulu saya ingat saya masih belajar komputer, halt itu kalau pada prosesornya hang atau prosesornya berhenti, saudara, keluar pesannya dulu masih kita belajar komputer yang besar, saudara, ya. Itu tulisannya halt, ya. Tidak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa maju, mundur nggak bisa, saudara. Halt, yaitu timpang. Bicara mengenai kaki kita nggak bisa melangkah kaki kanan. Dan yang ketiga itu dikatakan lumpuh. Lumpuh ini bukan kakinya, saudara, tapi dikatakan witat. Witat itu layu, nggak bisa bergerak apa-apa. Ini bicara mengenai kedua tangan kita. Ya. Jadi mata kita tidak bisa melihat, kaki kita nggak bisa bergerak, tangan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini 3 penyakit ini yang saya percaya iblis mau terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kita lihat di sini, saudara. Sekali lagi, jemaat GBI Pecenongan yang Tuhan Yesus sangat sayang, percayalah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, saudara. Ya. Tuhan tidak mau kita berada di situasi seperti ini. Kita baca terus, saudara. Ya. Nah, kita tahu ceritanya, saudara,
Dikatakan orang sakit ini berapa tahun, saudara? Saudara baca di ayat bagian ayat kelima, saya lompat saja. Di situ ada yang sudah sakit 38 tahun namanya sakit. Nah, jadi dia ada di orang sakit ini dikatakan yang bertemu dengan Tuhan Yesus sudah 38 tahun, saudara. Sekali lagi, kata 38, angka 38 ini tidak pernah ditulis hanya untuk membuat Alkitab ini tebal, saudara. Ya, mari kita selalu renungkan firman Tuhan, saudara. Mari kita hari-hari ini, ya, di masa pandemi ini, saya percaya kalau ada orang bilang waktu saya sudah tidak ada, Pak, wah, kita sedang bohong dengan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan memberikan kita, saudara, ya, waktu, saya percaya, ya, yang more than enough, lebih daripada cukup untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kata 38 di sini, 38 tahun, saudara, itu berbicara mengenai waktu yang ada pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, sampai ke satu tempat yang namanya Kades Barnea. Nah, Kades Barnea ini, saudara, di sana Musa ngirim 12 pengintai. 12 pengintai. Nah, perjalanan dari Kades Barnea sampai ke tanah Kanaan itu 38 tahun, saudara. Saudara baca di kitab Keluaran, saudara. Nah, kita lihat di sini, kata 38 tahun ini berbicara betul-betul masa padan gurun. Karena apa, saudara? Karena pada saat di Kades Barnea, Musa padahal Tuhan sudah berjanji, ya, Tuhan berjanji, aku memberikan tanah, ya, tanah berlimpah dengan susu dan madunya. Tapi kita lihat di sini Musa mengkhawatirkan akan rencana Tuhan. Apakah ia benar sih? Nah, sehingga dia mesti ngirim pengintai dulu, ya, sehingga dia mengirim pengintai. Nah, kita tahu hasilnya, saudara, dari 12 pengintai yang dia dikirim di sana, ada 10 pengintai yang kembali dengan, wah, kita nggak bisa lah, kita nggak bisa survive lah hari-hari ini. Ya terima aja lah apa adanya, ya terjadi whatever will be. Apa yang terjadi. Nah, tapi saya mengatakan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita sekarang, ya. Sekarang saya katakan rencana dan kasih Tuhan tidak pernah, saya katakan tidak pernah, bahkan tidak pernah terlambat ada dalam kehidupan kita. Ya. Ingatlah, pertolongan Tuhan selalu tersedia dan selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Nah, akibatnya, saudara, karena kita lihat di sini, saudara, karena dikirim orang itu 12, dan kita tahu yang kembali itu 10, yang membawa kabar yang tidak baik, ya. Akibatnya hanya dua orang yang membawa kabar baik. Itu siapa, saudara? Yosua dan Kaleb. Yosua yang Kaleb berbicara, mengatakan kebaikan tanah Kanaan itu. Berbicara sesuai dengan, dikatakan, kalau Tuhan yang memerintahkan sesuai dengan janji firman Tuhan, pasti kita akan duduki. Orang 10 katakan tidak mungkin. Ya, walaupun saya tahu anggurnya besar, buahnya besar, dan tanahnya berlimpah dengan madunya, dikatakan semuanya, tapi tidak mungkin di sana ada orang enak, ada orang-orang yang besar-besar. Kita ini seperti belalang, ya, dikatakan raksasa, kita dimakan habis, ya. Tapi nanti lain kali, saudara, karena waktu terlalu singkat, saudara, ya, kalau saya buka ayat yang tidak cukup waktu, saudara. Nah, tapi kalau saudara baca baik-baik apa yang dikatakan Joshua dan Kaleb, ya, orang-orang yang 10 dikatakan kita akan dimakan, tetapi Joshua dan Kaleb dikatakan kita akan menelan mereka di dalam kuasa Allah. Nah, kita lihat di sini, saudara. Nah, apakah yang kita lihat hari-hari ini? Nah, kita mau belajar, khususnya kita, ya, saya nggak tahu apakah di Indonesia, apakah di luar negeri, dan saya nggak tahu. Tapi pada umumnya, kita itu manusia, lebih gampang untuk kita mengungkapkan yang tidak baik daripada yang baik. Ya, dan hal ini bukan hanya di Indonesia, saya katakan, bukan hanya hari-hari ini, ya. Sejak kita mencatatkan pada saat ada perempuan bersinah didapati oleh imam-imam besar, orang-orang bersih, dibawa di tengah-tengah kota, dikasih ditunjukkan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga hari-hari ini demikian, saudara. Nah, begitu ada yang tidak baik, gampang sekali kita perkatakan yang tidak baik. Tapi saya mengatakan, mari kita koreksi diri kita. Sehari berapa banyak kita memperkatakan kebaikan Tuhan? Atau kita baca, ya, lihat WA, kita bicara COVID, kita bicara COVID. Percayalah, sekarang sebentar kita berdoa sama, ya, saudari kita tadi, ya, beberapa keluarga, ya. Nah, saya percaya sekali lagi, saudara, jangan kita berhenti dengan satu titik yang tidak baik. Kita memperkatakan terus, kita tidak bisa masuk tanah Kanaan. Saya tidak bisa disembuhkan. Siapa bilang kita tidak bisa disembuhkan? Firman Tuhan itu mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Untuk itu, saudara, saya mengajak kita semuanya mulai memperkatakan yang baik, saudara, karena tanpa kita sadari, saudara, jujur aja, saudara, jujur aja. Nah, kalau ada orang yang 10 orang lihat menegur kita, wah, bagus sekali, apa sih, contohnya simpel aja, wah,
kemeja kamu bagus banget hari ini ya. Eh, orang dulu pada saat kita masih offline, sudah masih ketemu negeri, dasi kamu baik-baik, cakep banget dasi kamu. 10 orang bilang, apa kemeja kamu bagus banget. Satu aja orang ngomong dikatakan, kok kemejamu miring-miring begitu sih. Nah, yang 10 itu akan hilang. Yang 10 kebaikan itu akan hilang. Yang kita ingat sampai pulang pun, firman Tuhan kita lupa. Yang tidak baik itu akan nancap di pikiran kita. Ini baik, itu pekerjaan iblis. Dan iblis sudah bekerja sejak dahulu kala. Ya. Yang kebaikan Tuhan itu tenggelam dengan satu yang tidak baik. Nah, saya mau katakan hari ini kita mau belajar, saudara. Setiap kita sebagai anak Tuhan, perkatakan kabar baik. Setiap hari ini dunia membutuhkan kabar baik, saudara. Ya benar, saya jujur kita harus hadapi. Kalau dibilang ini masa-masa sulit, saya setuju. Ya, saya setuju kita tahu itu dalam masa-masa sulit. Tetapi pertanyaannya, apakah masa sulit ini sekali lagi mempengaruhi kuasa Tuhan 1000 kali 1000%? No. Ya, kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan apa yang terjadi di sekeliling dunia ini. Kuasa Tuhan, saudara, tetap selama-lamanya tidak berubah. Nah, kita lihat di sini, saudara, ya. 38 tahun sini berbicara mengenai padang gurun. Berbicara kita tahu 38 tahun karena apa, saudara? Karena kekhawatiran seorang Musa. Kekhawatiran daripada apakah firman Tuhan itu digenapi atau tidak. Akibatnya, ya orang hidup di padang gurun. Nah, pagi hari ini, ya saya mau katakan, saya pun pribadi ya, kepada saudaraku yang ada di rumah sakit, saya pun pernah mengalami yang namanya COVID-19. Tapi percayalah sekali lagi, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan mau sekali lagi, saudara, kita melihat sebentar belajar firman Tuhan, saudara, ya. Apa-apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ingat baik-baik, jangan pernah lupa siapa saudara dan saya di hadapan Tuhan. Kita lihat di sini, saudara, orang yang lumpuhnya ada di padang gurun 38 tahun ini, ya. Kita lihat di sini apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yuk kita buka, kita sama-sama kembali lagi, saudara. Saya baca ayat yang ke-6. Ya, Yohanes 5 ayat yang ke-6 dikatakan apa, saudara? Ketika ya setelah orang duduk itu ada 38 tahun itu, saudara, bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Sampai di sini dulu, sebelum saya selesaikan ayat ini, saudara. Ketika dikatakan Yesus melihat orang itu. Nah, percaya saudara hari ini ya, percaya saudara bahwa Tuhan melihat kita semuanya. Tuhan masih melihat kita semuanya. Dan Tuhan selalu melihat kita semuanya. Kata melihat di sini, saudara, saya mempelajari bahasa aslinya itu namanya eido. E-I-D-O bahasa kekanya, saudara. Nah, eido ini bukan hanya sekedar sambil lalu, ya, saudara. Ya, dalam bahasa Inggrisnya to pay attention. Jadi dia pay attention, dia memperhatikan kita dengan saksama. Kehidupan saudara dan saya. Nah, kita lihat di sini, walaupun saya katakan saya setuju kita hadapi pandemi yang begitu berat, saudara. Kita hadapi sesuatu yang belum pernah kita kebayang. Tetapi saya mau berbicara mengenai kabar baik dari Tuhan. Bahwa sekalipun pandemi kita harus hadapi, tapi percayalah, mata Tuhan tetap tertuju bagi kita semuanya. Believe me, bukan saya yang ngomong, tetapi percaya kepada firman Tuhan. Engkau yang ada di rumah sakit pagi hari ini, dengar baik-baik sayang. I love you so much. God love you so much. Saya katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Saya rasakan apa yang pernah engkau rasakan, dan Tuhan merasakan apa yang pernah kita rasakan semuanya. Ya, bagaimana dalam situasi seperti demikian, saudara, ya. Tapi percayalah Tuhan memperhatikan kita semuanya. Apa kata-kata pay attention? Saya percaya Tuhan tidak hanya melihat kita apa adanya. Tuhan tidak hanya sambil lalu melihat pergumulanmu. Tuhan tidak hanya sambil lalu melihat apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tidak satu helai rambut kita pun jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Tuhan. Apalagi kalau saudara sedang ada di rumah sakit dan kau ada dalam pergumulan hidup ini, dalam menghadapi pandemi ini. Saya mau katakan ada mata Tuhan yang melihat kita semuanya. Dan bukan hanya dia memperhatikan kita. Saya percaya, saudara, kalau Tuhan memperhatikan kita, ada one purpose, ada satu tujuan. Kenapa Tuhan memperhatikan kita? Karena dia mau menolong saudara dan saya. Karena dia mau mengangkat kita. Karena dia mau membawa kita kembali, saudara, ya, ke dalam tangannya. Pada saat dia ada satu domba yang terhilang, dia mencari. Pada saat dia menemukan, dia katakan dia gendong, dia taruh di pundaknya. Tugas kita hari ini, jangan berontak, jangan engkau berbuat yang aneh-aneh, tetapi yang rest.
in Jesus' name. Mari kita mau tenang di dalam Tuhan. Mari karena kita tahu mata Tuhan sedang tertuju bagi kita semuanya. Kalau mata Tuhan memperhatikan kita semuanya, mata Tuhan Edo, ya pada saat Dia melihat kita, saudara, ya dengan seksama, saya percaya tidak satu helai rambut kita pun jatuh ke bumi tanpa sepengetahuannya. Dia sangat mengetahui pergumulanmu, Dia sangat mengetahui pergumulan saya. Saya ngomong ini bukan karena saya terbebas dengan pergumulan saudara, ya saya harus jujur saudara, ya banyak hal juga yang saya hadapi, ya untuk saya katakan dari hari ke hari, tetapi saya tahu Tuhan saya adalah Allah yang besar. Tuhan saya, iman saya saudara, saya taruhkan kepada imannya Kristus, kepada firman Tuhan yang menguatkan saya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu saudara. Nah kita lihat di sini firman Tuhan mengatakan, Tuhan melihat saudara orang-orang yang sakit ini. Bukan hanya melihat, dan Tuhan tahu, dikatakan kalau saudara baca berikutnya, Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena apa saudara? Ia tahu. Jadi he know, ya from beginning, dia tahu dari awal sampai dia alfa dan omega. Dia mengetahui secara kehidupan kita secara sempurna saudara. Ya kata tahu di sini ada dalam bahasa asli itu si ginosko. Ginosko itu lebih dari sekedar tahu saudara. Dia tahu keberadaan kita lebih daripada apa kita mengerti dari diri kita sendiri. Haleluya. Haleluya. Nah, untuk itu, saudara, mari kita melihat di sini dikatakan apa, saudara? Tuhan melihat dan Tuhan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Nah, Tuhan tahu sekali lagi dari kejadian awal sampai kejadian akhir dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti, Tuhan mengatakan dari sejak kandungan ibumu aku mengenal engkau. Dia tahu saudara alfa dan omega kehidupan kita. Untuk itu saudara, kalau dia yang tahu, dia yang melihat kita, saya percaya pagi hari ini bangkitkan imanmu, bangkitkan percayamu, sebab Tuhan mau menyembuhkan kita semuanya. Tuhan mau memulihkan kita semuanya. Tuhan mau supaya kita tetap mampu berdiri, saudara. Nah, untuk itu, saudara, kita pelajari, saudara, ya. Ini adalah Tuhan yang kita kenal. Ini yang pribadi Tuhan yang dicatatkan oleh firman Tuhan, yang melihat kita, yang mengetahui segala kehidupan kita. Tetapi di sini, saudara, saya bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, pertanyaan ini, saudara, menurut saya cukup aneh, saudara. Kenapa saya katakan kenapa Tuhan tanya demikian kepada orang yang sakit? Ternyata, saudara, orang ini, ya kalau kita lihat jawabannya, ya sepertinya apa yang ditanyakan jawabannya melenceng, saudara. Kenapa? Satu hal yang saya pelajari, karena dia tidak mengenal siapa Allah. Dia tidak mengenal siapa Yesus yang berdiri di depannya. Sehingga Tuhan harus mengingatkan dia, ya, maukah engkau sembuh? Ya, dengan kata lain, saudara, kadang mungkin 38 tahun, begitu lamanya, saudara. Ya, saya rasakan, ya walaupun kita sudah lalu pandemi ini 1 tahun, saudara, kurang lebih ya, atau hampir 1 tahun persis ya, tapi rasanya sih begitu lama ya, begitu mencekam kita semuanya, benar-benar seperti kita di padang gurun. Tapi untuk itu mari kita mau belajar sama-sama supaya hal ini tidak terulang kembali lagi dalam kehidupan kita, saudara, ya. Kita belajar supaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita semuanya. Nah, orang sakit ini, saudara, mengatakan apa? Tuhan, tidak ada orang yang membawa saya, dan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air itu bergoncang. Pertama-tama, saudara, kita melihat kenapa orang ini gagal untuk mengenal Tuhan, padahal dia ngomong Tuhan, saudara. Seberapa kita hari-hari ini kita tahu, ya seperti Pak Niko katakan kemarin, kita jangan berbohong pada saat kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Sering kita nyanyi lagu ini, saudara, tapi sorry to say, betapa saya juga pribadi, saudara, betapa sering saya khawatir akan janji Tuhan. Tapi pagi hari ini kembali Tuhan ingatkan, jangan kita lupa, jangan saudara melupakan Tuhan, jangan saudara tidak mengenal satu pribadi, jangan saudara ragu atas janji Tuhan. Karena kita lihat di sini, saudara, walaupun dikatakan Tuhan, tidak ada orang yang menolong saya, Tuhan. Padahal kita lihat, saudara, kalau dia berbicara, dia tahu itu pribadi Tuhan. Tuhan tidak tunggu untuk orang menolong engkau. Tuhan tidak tunggu untuk airnya bergoncang. Tapi kita ada di sini, orang sakit ini, ya, dia tidak menaruh harapannya kepada Tuhan, tapi dia menaruh harapannya kepada manusia. Haleluya. Nah, ini sangat berhati-hati, saudara. Nah, saya pun demikian, saudara. Artinya kalau begitu kita nggak usah ke dokter, Pak. Bukan begitu, saudara. Ya, benar. Kita harus ke dokter, tetapi percayalah, bukan dokter yang menyembuhkan kita. Tuhan pakai dokter untuk menyembuhkan kita. Tuhan pakai obat-obatan untuk menyembuhkan kita. Tapi pertama-tama kita harus mengenal, percaya kepada Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Mari kita mau mengenal pribadinya
pada yang sesungguhnya. Ada dua hal, saudara, kita lihat di sini. Tidak ada orang, dikatakan tidak ada orang lain menurunkan saya. Dia mengandalkan manusia. Yang kedua, dikatakan pada saat saya berjalan, ya orang lain sudah turun. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya tidak salahkan untuk saudara berdoa, saudara baca Alkitab 10 pasal. Tapi sebelum itu semuanya terjadi, saudara, sebelum itu lakukan, mari saudara sadari, saudara dan saya adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara adalah disayang Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, saudara. Kita bisa melakukan kebaikan karena Tuhan Yesus lebih dahulu baik bagi kita. Kita bisa memberikan pengampunan karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Tidak akan mungkin kita bisa melakukan pengampunan sebelum Tuhan mengampuni kita, saudara. Amin. Amin. Nah, untuk itu, jangan sekali-kali mengandalkan manusia kita. Mari kita mengandalkan Tuhan. Adapun saudara yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa lakukan, kita tahu itu karena kekuatan daripada Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Ya, kita balik beberapa lembar dari kitab kita, saudara. Walaupun saudara ada ya buka iPad dan sebagainya, ya saya nggak salahkan iPad saudara, tapi saya masih suka baca Alkitab yang biasa, saudara, yang manual. Ya. Apapun di iPad saya juga ada Alkitab, saudara. Nah, ada satu kisah, saudara, di mana di Lukas 22, saudara. Lukas 24, saudara. Lukas 24 diceritakan di sini satu waktu, saudara. Tunggu waktu saya, oke. Di Lukas 24 dituliskan di sana satu kisah dikatakan pada saat di hari kebangkitan Tuhan Yesus, dikatakan dua orang murid Yesus meninggalkan Yerusalem. Dia berjalan menuju Emmaus, dikatakan dia berjalan menuju Emmaus. Yerusalem Emmaus ini kira-kira ada jaraknya, saudara, sekira ditulis di sana ada 7 mil, saudara. 7 mil, jauhnya 7 mil itu kurang lebih 11 km. Dia berjalan kaki dari mana? Dari Yerusalem ke Emmaus, saudara. Nah, kisahnya ini sama dengan orang yang sakit ini. Orang sakit ini tidak mengenal siapa pribadi Yesus yang ada di depannya. Dia tidak mengenal ya pribadi yang berkuasa menyembuhkan. Sehingga Tuhan Yesus mesti bertanya sekali lagi, maukah engkau sembuh? Ya, sehingga dan dia mengatakan, ya Tuhan, tidak ada. Dan dia mengatakan jawaban yang saya tanda petik melenceng, saudara. Nah, padahal kalau dia mengenal Tuhan, pada saat Tuhan katakan, Tuhan, pada saat Yesus berkata bagi kita semuanya, ya maukah engkau sembuh? Pasti jawaban kita, yes Tuhan, 1000% saya mau, Tuhan. Nah, saya mau katakan pagi hari ini, kita harus mengenal dia lebih dalam. Oke, nah bagaimana kita bisa mengenal dia? Nah, bagaimana kita mengenal dia sedangkan kita ini dalam keadaan, saya jujur, waktu saya juga terbaring di rumah sakit, di ruang isolasi, di mana tidak ada orang yang bisa jenguk kita, saudara. Saya pun, saudara, ya sepertinya tanda petik, saudara, ya saya bersyukur, berterima kasih untuk Pak Agus dan semuanya tim yang selalu saya tiap baca saya didoakan dan lain sebagainya, saudara, ya teman-teman yang berdoa terus sepertinya jujur, saudara, firman Tuhan yang saya tahu itu semuanya blind semuanya, saudara, tapi dengan satu persatu ayat yang dibagikan, dikuatkan, saudara. Nah, saya mulai menyadari dan mulai Tuhan berikan kekuatan, mulai Tuhan pakai dokter, dan saya mau bersaksi sedikit, saudara, ya, karena sekali lagi ya, saya tidak bergantung kepada manusia. Tuhan izinkan memang dokter itu, saudara, ya. Dokter itu bisa konsultasi dengan saya sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi, saudara, ya. Dia telepon saya. Dia katakan, saudara itu hamba Tuhan, Pak, saudara itu hamba Tuhan. Saya tahu kita sama. Dia ternyata dokter ini pernah mengalami yang namanya SARS, saudara, ya. Pada saat SARS terjadi di Singapura, dia mengobati orang dan dia terinfeksi dengan SARS. Dia katakan, Pak, saya mengalami kebaikan Tuhan dari saya. Saya tahu darah Yesus sudah tercurah di atas saya. Kita belajar sebentar, saudara. Dan dikatakan, Tuhan punya stok, Tuhan punya cadangan, Tuhan punya ketersediaan. Minta kepada Tuhan paru-paru yang baru, minta kepada Tuhan organ tubuh, karena di surga Tuhan mengatakan, ya semuanya yang baru Tuhan sediakan bagi kita. Untuk apa disiapkan semuanya? Dikatakan sampai jam 2 malam. Saya katakan, karena sekali lagi, karena Tuhan boleh pakai dokter itu, saudara, sehingga memberikan kekuatan. Tuhan pakai sesama kita untuk memberi kekuatan bagi kita, tetapi bukan dari orang, bukan dokter itu yang menyembuhkan saya, Tuhan yang menyembuhkan saya melalui dokter, melalui obat-obatan yang kita minum. Sehingga pengharapan kita, saudara, dikatakan lemparkan, gantungkan pengharapan seperti saut yang dilempar jauh ke belakang tabir itu, saudara. Sehingga apapun yang kita hadapi, saudara, sekali lagi, jangan pernah lupakan Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saya kembali, saudara, di kisah di Emmaus ini, di Lukas 24 ini, saudara. Lukas 24 ini dikatakan, saudara, kalau kita baca di ayatnya yang ke-30, saudara, ya. Ini perjalanannya dari Yerusalem ke Emmaus. Nah, kedua orang ini dikatakan dia tidak juga mengenal Yesus, padahal
Dia berjalan dengan Yesus, saudara. Dia katakan, Yesus bertanya kepada dua orang ini, Kleopas dengan temannya. Ada orang mengatakan dengan istrinya, saudara. Dikatakan, apa yang kau sedang perbicarakan? Kleopas katakan, emangnya kamu orang yang asing ya di Yerusalem ini? Kamu tidak tahu bahwa ada satu dikatakan satu Yesus yang kita harapkan dia sebagai Mesias, ternyata dia mati. Sepertinya sudah understanding, kita lihat di sini, pengertiannya dia mereka yang hadapi mereka persis dengan pengertian yang dihadapi oleh Musa. Dia punya kekhawatiran, benar nggak sih saya bisa masuk di tanah Kanaan? Benar nggak sih Yesus yang dulu kita harapkan ini, kita harapkan seperti Kleopas katakan, ternyata mati kok dia disalibkan. Sekarang kita nggak ada harapan. Pilih percaya, saya mau katakan bagi saudara dan semuanya kita pagi hari ini, khususnya kau ada di rumah sakit, percayalah, Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. He's walking, dia kata, Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan kita, saudara. Dan kita, untuk itu, kita lihat di sini Kleopas, kenapa dia tertutup matanya? Kenapa dia tidak? Karena ada satu understanding yang tidak benar. Nah, untuk itu, bagaimana kita belajar sama-sama sehingga understanding ini bisa dibukakan, bisa dicelikan. Nah, kita baca ayat yang ke-30, saudara. Ya, ayat yang ke-30 kata, waktu Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Ayat yang ke-31 dikatakan, Lukas 24 ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Haleluya, haleluya. Yang kata lain, saudara, saya kembali ke Yohanes, saudara, yang ke-5. Mari, saudara, apa yang kita bisa kembali membuat kita mengenal Yesus. Saya katakan, mari kita mau, saudara, percaya atas karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan yang sama yang saya bagikan di ibadah raya Pondok Aren, saudara, melalui YouTube channel, saudara. Saya mau katakan pagi hari ini bagi kita semuanya, jangan lupa, you are redeemed. Saudara dan saya adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Saudara dan saya adalah pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Pada saat dia bersatu dengan tubuh, dikatakan pada saat dia pecah-pecahkan roti. Apa pecah-pecahkan roti? Berbicara apa? Berbicara pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia mengatakan, sudah selesai. It is finished. Apa yang sudah selesai? Apa yang kebutuhkan? Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikatakan pada saat itu terbukalah mata mereka. Untuk itu Tuhan katakan di ayat yang berikutnya, jangan bergantung dengan manusia. Mari kita bergantung atas karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita melihat, saudara, pada saat Kleopas ini terbuka matanya, dikatakan apa, saudara-saudara, baca terus ayat 33, Lukas 33. Ya, setelah dia terbuka matanya, dia mengenal siapa Yesus. Dia yang tadinya dia di Yerusalem. Kau tahu apa Yerusalem? Yerusalem adalah kediamannya Tuhan. Yerusalem berbicara mengenai tempat kudusnya Tuhan. Pada saat, saudara, setiap rencana iblis hanya mendistrak kita, membawa kita jauh dari kediaman Tuhan, jauh dari rencana Tuhan, jauh dari berkat-berkat Tuhan, sehingga Kleopas meninggalkan Yerusalem. Dia jauh, saudara, dia turun antara Yerusalem. Saudara, Yerusalem tahu berada di mana? Di Bukit Sion, saudara. Bukit Sion adalah gunungnya Tuhan, kediamannya Tuhan. Kita tahu, saudara, dari secara geografis, ya Yerusalem dengan Emmaus, saudara, itu kira-kira dia beberapa ratus meter ketinggiannya. Kalau kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula, kalau kamu meninggalkan, kamu melupakan karya penebusan Tuhan, kita sedang berjalan menuju kepada saya katakan kepada kegelapan, saudara. Kita sedang menuju kepada yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mengatakan, engkau tidak pernah turun tapi engkau naik. Engkau tidak menjadi ekor tapi engkau menjadi kepala. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan kota kudus Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Jangan tinggalkan persekutuan yang ada. Engkau yang melayani, saudara. Jangan mengatakan, ya sudahlah, begini-begini saja kita. Habis kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pagi hari ini kembali melayani Tuhan. Mungkin katakan dulu, seringkali engkau bisa Bapak bisa berdoa, Bapak bisa berpindah puji-pujian. Jangan saya, Pak, orang lain aja dulu. Saya sepertinya kembali melayani Tuhan. Karena saya katakan segala apa yang kau berikan kepada Tuhan itu
Tuhan yang terlebih dahulu memberikan bagi kita semuanya. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kita lihat di sini saudara, apa yang Tuhan katakan ayatnya ke-8 pada saat Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 3 hal ini yang Tuhan katakan. Bangunlah. Kenapa kita bisa bangun berdiri? Kita bisa bangkit berdiri saudara. Seperti Kleopas pada saat dia bersadar, dia tahu dirinya sudah ditebus. Dia tahu dalam karya penebusan Tuhan saudara, melalui roti yang dipecahkan, dia kembali berjalan ke Yerusalem. Dia berjalan kaki saudara dari Yerusalem ke Emmaus saudara 11 km. Dikatakan setelah matanya terbuka dia bangun dan berjalan kembali ke Yerusalem. Dia kembali ke gunungnya Tuhan. Dia kembali kepada kasih sayangnya Tuhan. Saya katakan pagi hari ini kembali kepada sayangnya Tuhan. Jangan tinggalkan pagi hari ini. Saya katakan saudara dan saya orang yang paling disayang Tuhan. Kita semuanya paling disayang Tuhan. Kenapa saya berani katakan itu? Karena kenapa ada satu pribadi yang mau mati untuk kita saudara. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena apa kita saudara. Semuanya satu alasan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasihnya bagi saudara saya. Sehingga saya dengan berani mengatakan kebesaran kasih Tuhan ada di depan kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat disayang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, taruh tangan kananmu, kedua tanganmu di dadamu, katakan sebut namamu. Saya Sunardi, saya nama Chinese saya saudara. Keluarga saya memanggil saya Sui saudara. Sui itu artinya baik, katanya orang papa mama saya bilang. Saya katakan Sui, engkau disayang Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Dan saya katakan ya, saya percaya. Pada saat itu, pada saat saya ada di rumah sakit, saya bangkit Tuhan. Saya tahu Tuhan setiap pagi, saya walaupun mungkin dalam setengah sadar dan dalam segala saya katakan ya. Saya bangun pagi-pagi, saya taruh tangan saya di dada, saya katakan, Sui, kau bangun pagi-pagi, engkau adalah sangat pribadi, sangat disayang Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau adalah kekasihnya Tuhan. Tuhan saya taruh tangan kanan saya di dada saya. Saya katakan, saya disayang Tuhan. Saya dikasih Tuhan. Haleluya. 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 Dan saya dikatakan bangkit dari Tuhan, katakan apa saudara, bangunlah. Kenapa saya boleh bangun? Kenapa Kleopas boleh bangun? Karena dia menyadari dirinya dia adalah pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dikatakan pada saat dia bersatu dengan roti yang dipecahkan, berbicara karya Tuhan atas kayu salib. Mari saudara, apa yang kau hadapi, jangan sandingkan saudara pergumulanmu ini saudara. Jangan sandingkan dengan kekuatanmu. Pergumulanmu ini saya katakan, pergumulanmu sebesar ini saudara. Jangan coba atasi dengan kekuatanmu. Atasi dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Atasi kalau kita sakit, kalau saya lemah, saya perkatakan, saya memperkatakan tiap malam saudara, memperkatakan tiap malam, saya katakan setiap malam, saya katakan tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus, tidak ada COVID, tidak ada sakit penyakit dalam tubuh saya dan kehidupan keluarga anak-anak saya, cucu saya, ya karena di atas kayu salib Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menanggung, sudah menyembuhkan saya, haleluya. Dan saya percaya ya ini akan menguatkan kita saudara, ya. Dan yang kedua saudara, pada saat kita mengingat diri kita saudara saya adalah saudara ditebus oleh Tuhan. Ingat baik-baik, jangan hidup kehidupan yang lama. Tuhan menebus kita supaya kehidupan kita yang lama ditinggalkan. Dikatakan Tuhan katakan angkatlah tilammu. Apa sih pentingnya angkatlah tilammu? Supaya apa yang pernah saudara alami. Mungkin saudara setiap kali pulang kantor, saudara lihat hal yang sama, saudara lihat yang sama, saudara ke sana hal yang sama, sini hal yang sama, sini hal yang sama. Tuhan katakan, gulung tilammu, buang, ya tinggalkan tilammu kehidupan yang lamamu, kehidupan yang menyatakan tilam itu pada saat kau lihat tilam itu berarti melihat kalau engkau lumpuh pagi hari ini, lihat salib Kristus, engkau ada pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat kita lihat salib Kristus, dia mati muda supaya kita umur panjang, saudara, dia mati 33 tahun supaya kita hidup 120 tahun, itu kata firman Tuhan. Tubuhnya dihancurkan di atas kayu salib, dihancurkan dikatakannya oleh bilur itu luka dan terbuka. Saudara, bilur itu adalah luka yang terbuka. Dikatakan di tubuhnya luka yang terbuka. Tubuhnya dihancurkan supaya tubuh kita sempurna, saudara. Haleluya, haleluya. Supaya tubuh kita tidak sakit-sakitan. Dikatakan dia ditolak oleh umatnya supaya kita diterima di sorga, supaya kita diterima di atas muka bumi, kita diterima di mana kita berada, saudara. Haleluya. Dikatakan di tanah di Getsemani, ya dikatakan peluhnya seperti darah. Dia mendapatkan tekanan yang begitu berat, tekanan begitu besar sehingga tekanan
tekanan darahnya begitu tinggi ke periferal, saudara. Ya, pembuluh-pembuluh darahnya pecah sehingga keringatnya bercampur darah. Saya mau katakan, engkau yang khawatir, engkau yang khawatir, saya katakan, ingat baik-baik, Tuhan Yesus di atas kayu, Tuhan sudah menanggung di Taman Getsemani. Jadi apa pergumulan membandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan? Bukan dengan kekuatan orang lain, bukan dengan kekuatan kita, bandingkan dengan salib Kristus. Dan saya percaya ini membuat kita mampu berdiri, saudara, dan kita melupakan tilang kita, melupakan pergumulan kita. Dan saya katakan ya, bukan melupakan, artinya kita abaikan, tidak, saudara, tidak. Bangkit, saudara, dengan percaya kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan pasti digenapi di depan kita. Engkau tidak lumpuh, engkau tidak buta, engkau tidak bisa melihat apa yang Tuhan janjikan. Engkau tidak bisa, engkau bisa berjalan karena apa, saudara? Karena ada kekuatan yang membuat dan diberikan bagi kita, karena saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan yang ketiga, Tuhan katakan, berjalanlah, tinggalkanlah tilammu, dikatakan apa itu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dengan kata lain, saudara, ya, berjalan artinya apa, saudara? Mari kita masuk kehidupan yang akan datang. Mari kita tetap berjalan, saudara, nggak pernah orang jalan mundur, saudara. Biar berjalan kita melihat ke depan yang penuh harapan bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat Tuhan mengatakan berjalanlah, ketahuilah bahwa saudara dan saya ada pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ada pribadi yang sudah menerima karya Tuhan yang begitu besar di atas kayu salib. Begitu Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Ini bukan saya yang ngomong, saudara. Ya, kasih pendeta, kasih saya. Mungkin Pak Agus juga, saudara, gembala, saudara. Sering kali kita lupa. Sering kali saya gagal. Ya, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah lupa kasihnya. Tidak pernah gagal dari kehidupan kita, saudara. Haleluya. Dan kita berjalan bersama-sama dengan ke depan. Tetapi hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau anak muda, jangan berputus asa. Masa depanmu ada di tangan Tuhan Yesus. Tatap masa depanmu penuh harapan. Tatap hadap Tuhanmu dengan bangga, dengan setia. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Pada saat Tuhan katakan berjalanlah, dengan kata lain, dia mengatakan, I will be with you, I will be with you. Saya ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan tidak pernah mengatakan, jalan habis itu kau masuk got, dia terserah kamu di sana, tidak. Pada saat Tuhan Yesus berjalan, kenapa dia suruh kita berjalan? Sebab ada tangannya yang menyertai kita, ada kasihnya yang memeluk kita, ada tangannya yang kuat, dan dikatakan menggendong kita pada saat kita lemah, yang memeluk kita pada saat kita merasa sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sorry, terlalu kepanjangan, saudara. Ya, kiranya pagi hari ini mengingatkan kita semuanya, bahwa saudara dan saya ada pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Pribadi-pribadi, saya mengatakan you are redeemed. Kita adalah pribadi yang sudah ditebus oleh Yesus. Kalau kita mengetahui, saudara, kita pribadi ditebus oleh darah Yesus, saya percaya, ya, kita akan mampu mengenal Dia. Karena pada saat itu mata rohani kita dibukakan. Kita mengenal pribadi siapa Yesus yang berjanji, yang berjalan bagi kita semuanya. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani mengasihi. Tiada hal sepertimu Yesus, Kau Allah yang setia. Kau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya bukan setia melayani mengasihimu. Kaulah Tuhan
seperti Yesus, Kau Allah yang setia, tiada Tuhan seperti Yesus, Kau Allah yang setia, tiada Tuhan seperti Yesus, Kau Allah yang setia. Sebelum saya serahkan pagi, saya mau berdoa untuk kita semuanya. Mari taruh kedua tanganmu di dada masing-masing. Saya mau berdoa bagi kita semuanya, biarlah pagi hari ini, biarlah lawatan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya mengingatkan kita semua. Sehingga saudara menyadari saudara pribadi-pribadi yang sudah ditebus, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal, dengan tubuh yang dihancurkan, dengan darah yang tidak berdosa, karena bukan hanya tidak berdosa, darah yang tidak mengenal dosa, menjadikan dosa karena pelanggaran kita. Dan Tuhan mengatakan, sesungguhnya, haleluya, kelemahan kita, penderitaan kita, pemberontakan kita, dan sakit penyakit kita lebih tanggung. Dan oleh bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari taruh kedua tangan kanan di dada, saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan, dimanapun kau berada pagi hari ini. Oh, nama naralam, siang naralam, biarlah Roh Kudus mencengkram pikiran, bahkan alam bawah sadar bahwa engkau pribadi-pribadi yang sudah dibayar lunas. Engkau bukan milik engkau sendiri, tapi engkau adalah milik Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit saudara. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dan kuasa, oh Tuhan, penebusannya akan membawa kita mengenal siapa Yesus. Dan memampukan kita berdiri, haleluya, melupakan kehidupan masa lalu kita dan boleh menatap hari esok yang penuh harapan. Tinggalkan segala kelupaan. Mari pagi hari ini, sekali lagi, engkau mungkin yang pernah melayani, tapi hari ini katakan, jangan saya lagi Pak, kembali melayani Tuhan. Haleluya. Mungkin engkau yang sudah lama tidak berdoa, saya sudah lama tidak ikut Pak, saya sudah lama tidak berdoa, pagi hari ini Tuhan menantikan engkau. Tuhan datang kepadamu, datang kembali kepada Tuhan. Haleluya. Karena kisahnya mau menjauhkan engkau dari Yerusalem. Tuhan mau supaya engkau kembali kepada Yerusalem. Iblis mau meninggalkan, supaya kau meninggalkan kota kudus ya Tuhan. Iblis mau kau meninggalkan kasih karunia Tuhan. Tapi pagi hari ini, Tuhan Yesus datang kembali. Kau meluk engkau, menjamah engkau. Haleluya. Kembali saya katakan, haleluya. Engkau sudah lama tidak berdoa. Mungkin saudara mengatakan, ya habis Pak, saya sudah tidak bisa rasakan apa-apa lagi. Tidak ada bedanya. Saya berdoa, tidak berdoa, tidak ada bedanya. Tapi saya tahu itu karena kau sedang dibukakan pagi hari ini. Katakan sebut namamu. Engkau Sui, engkau Sunardi. Engkau adalah anak itu saya. Dan Tuhan sangat sayangi. Yang sudah tebus dengan darah yang mahal. Saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oh haleluya. Tidak ada sakit penyakit dalam tubuh saya. Saya sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan saya menempuh masa depan. Saya masuk ke berkat Tuhan. Haleluya. Dia dan kami dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Urapi semua jemaat-jemaat kebi Pecenongan. Berkati Pak Agus serta pengembalaannya pada Tuhan. Terima kasih dan jemaat-jemaatmu Bapak. Sekali lagi engkau yang sakit pagi hari ini, siang hari ini mau berdoa. Sekali lagi ingat baik-baik, engkau adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Apa artinya? Ingat baik-baik. Oleh darah Yesus, ada darah yang mengalir. Oh, di atas dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Ada tubuh yang sudah ditemukan, yang dihancurkan. Supaya tubuhmu sempurna
supaya dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada satu yang tidak dialiri oleh aliran kehidupan, yaitu aliran darah Tuhan Yesus sendiri. Perkatakan pagi hari ini, saya mau perkatakan engkau yang sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dialiri oleh aliran darah. Oh Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tidak ada bagian tubuh yang tidak sehat. Pagi hari ini, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dialiri oleh darah kehidupan. Terima kasih Tuhan, semuanya organ tubuhmu berfungsi dengan normal. Semua pembuluh-pembuluh darahmu berfungsi dengan normal. Semua darahmu normal di dalam nama Tuhan Yesus. Semua organ-organ tubuh semuanya normal karena semuanya dialiri oleh aliran kehidupan. Engkau mempunyai kehidupan soal life, kehidupan jadi berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur dan percaya sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih. Minta maaf Pak kalau mungkin terlalu lama. Waktunya sudah kelewat. Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Sunardi untuk firman-Nya yang sudah memberkati setiap kita. Amin. Ya, kita semua sungguh diberkatin. Biar firman Tuhan itu terus mengajar kita, menuntun kita, menegur kita, untuk kita terus mengarahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Sunardi, boleh tunggu sebentar ya Pak. Ya. Di tengah-tengah kita pagi hari ini juga hadir Ibu Eni. Bu Eni boleh lambaikan tangannya, Bu Eni. Ya, shalom. Bu Eni boleh dibuka mikrofonnya. Ya. Boleh dibuka, Bu, mikrofonnya, bisa? Bisa? Bisa dibuka? Nah, ya, udah dibuka. Bu Eni ini sedang ada di Wisma Atlet Kemayoran ya, sedang mengalami COVID. Nah, pagi hari ini sesuai dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh hambanya, pertanyaan yang sama ditujukan kepada Bu Eni, apakah Bu Eni mau sembuh? Ya, kalau Bu Eni pagi hari ini sesuai dengan firman tadi dalam Yohanes 5, katakan, apakah pertanyaan Tuhan Yesus kepada Ibu Eni, apakah Ibu Eni mau sembuh? Nah, mari kita berdoa, Bapak Saudara, dalam kesempatan yang luar biasa ini. Saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Bu Eni bisa hadir di tengah-tengah kita. Bu Eni hadir dan mendengarkan firman yang tadi benar-benar sungguh-sungguh saya percaya juga ditujukan buat Bu Eni ya, dan secara khusus dan juga kepada setiap kita secara umum. Boleh Bu Eni angkat tangannya, mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat Bu Eni. Kami percaya akan kemurahan-Mu Tuhan bagi semua orang. Kami percaya saat ini Tuhan kuasa-Mu akan menjamah anak-Mu Tuhan Eni, Tuhan Ibu Eni, Tuhan yang saat ini sedang ada di Wisma Atlet Kemayoran dan sedang terkena virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kalau Engkau sedang beracara penuh Tuhan, Roh-Mu sedang menjamah, kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah Tuhan Ibu Eni Tuhan, dalam nama Yesus. Aku berdoa, aku memerintahkan Tuhan dalam nama Yesus, sembuh saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh saat ini Tuhan. Kuasa kesembuhan menjamah tubuh hamba, menjamah tubuh Ibu Eni Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Anak-Mu akan mengalami Tuhan kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Mulai saat ini, mulai detik ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa itu akan bekerja, memenuhi tubuhnya Tuhan. Memenuhi hidupnya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bu Eni sudah didoakan. Pertanyaan kedua, apakah dalam hati Ibu Eni setelah mendengar firman kebenaran, setelah mendengarkan puji-pujian, apakah dalam hati ada dorongan untuk mengenal Tuhan Yesus dan mau percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya. Kalau Ibu Eni mau percaya kepada Tuhan Yesus,
Bolehkah sekali lagi saya berdoa untuk Ibu Eni, dan Bu Eni boleh mengikuti doa saya? Terima kasih. Baik, Bu Eni boleh ikutin doa saya, pejamkan matanya, angkat tangan Ibu Eni. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat Tuhan ini, Yesus, saat ini saat ini aku mau percaya kepada Tuhan. aku percaya kepada Tuhan. Aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan Yesus. Aku menyerahkan hidupku pada Tuhan. Aku percaya pengorbananmu di kayu salib. Aku percaya di pengorbananmu di salib, Menghapus setiap dosa-dosaku. menghapus setiap dosa-dosaku. Dan Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hidupku. Dan Engkau mencurahkan hidupku. Saat ini, aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah diampuni. Dan hidupku menjadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang punya acara dan Engkau beracara di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya kembalikan kepada host. Terima kasih Bu Eni. Ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, sebentar saya akan membacakan pengumuman untuk Warta Sepekan. Baik, ibadah untuk minggu depan tanggal 14 Februari 2020 diadakan melalui ibadah Zoom dengan ID Zoom yang sama di 427 997 9692 dimulai pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pak Agus Sugiarto dan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk kegiatan hari Rabu, kegiatan Healing Worship Online diadakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 melalui channel YouTube GBI Sukawarna dimulai pukul 7 malam. Untuk link YouTube juga akan di-share pada hari Rabu nantinya. Pelayanan doa. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, dapat menghubungi tim pendoa melalui nomor WhatsApp sebagai berikut di 08 111 880 896. Kemudian, kita mengucapkan selamat berulang tahun kepada Ko Bobi yang berulang tahun pada tanggal 3 Februari 2021. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, boleh melakukan transfer ke rekening BCA di 0760600033 atau dapat melakukan scan QR pada layar yang ditampilkan. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman untuk Warta Sepekan. Untuk yang membawa doa syafaat, saya persilahkan. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh berkumpul, beribadah Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu. Kalau kami juga boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan, untuk Pendeta Sunardi Bahri ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh lawat setiap kami, Engkau menguatkan kembali setiap kami Tuhan, kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi atas hidup kami, penyertaan Tuhan selalu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat berkat, buat perkenanan Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, ajar setiap kami untuk terus memandang dan percaya akan kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan, untuk kami boleh terus sepenuhnya berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya, Tuhan berkati keluarga dan keluarga besarnya Tuhan Yesus, dimanapun hamba ini melayani, ada penyertaan Tuhan, ada hikmat dan berkat Tuhan yang Kau boleh berikan Tuhan
kepada hamba-Mu, Pendeta Sunardi Bahri ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau boleh pakai anak-Mu menjadi alat-Mu Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dan biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini, yang disampaikan itu boleh menjadi berkat buat setiap kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh ya Tuhan. Semakin hari semakin berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Abah. Pagi hari ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa untuk GBI Pecenongan ya Tuhan. Kinayaralaba, syaralaba, yaralaba, yaralaba, yaralaba. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gerejamu GBI Pecenongan. Kami mendukung pelayanan Tuhan, gembala kami untuk Pendeta Agus Sugiarto, juga beserta dengan wakilnya Pendeta Iwan Chin. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, berikan kesatuan hati atas setiap para pengerja. Tuhan Yesus yang memberikan hikmat, pengertian ya Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan, sekalipun mungkin ibadah berlangsung secara online, tapi kami percaya ya Abah, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, tetap dapat dinyatakan Tuhan atas setiap rumah demi rumah. Biar Tuhan Yesus GBI Pecenongan boleh menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, melalui visi yang boleh Tuhan percayakan untuk GBI Pecenongan, untuk kami akan menuai, kami akan memuridkan, dan kami akan menjadi berkat ya Tuhan Yesus. Engkau yang akan bangkitkan pasukan anak-anak Tuhan dari GBI Pecenongan, yang akan melayani Tuhan, wilayah Pecenongan, yang akan melayani Tuhan, anak-anak muda yang akan melayani banyak jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar dari Pendeta Agus dan Pendeta Iwan, Tuhan, kesehatan dalam pelayanan mereka, Tuhan, berkat Tuhan melimpah buat hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Gereja Betel Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Tuhan, di bawah pelayanan dari Gembala Sidang kami, Pak Niko, beserta dengan keempat wakilnya. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanan kesembuhan ilahi, Tuhan, Healing Movement Crusade yang diadakan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kuasa Tuhan mengalir lewat setiap ibadah online yang ada. Kesembuhan tetap terjadi atas setiap rumah demi rumah, Tuhan. Kesembuhan terjadi atas setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Tuhan, berikan kekuatan dalam kehidupannya Tuhan, bahkan untuk pelayanan Tuhan Kau pakai dengan dahsyat untuk menjadi messenger of the third Pentecost ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati Tuhan untuk Gembala Rayon kami Tuhan, untuk Pendeta Beni Gunawan di 1E. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanannya Tuhan di Rayon 1E. Tuhan Yesus, Engkau akan pakai Rayon 1E, Engkau akan pakai hamba-Mu dalam pelayanan kesembuhan, dalam pelayanan di anak-anak muda ya Tuhan, untuk membangkitkan hati yang patah, untuk membangkitkan mereka yang semangat, yang mulai letih ya Tuhan. Akan ada Roh Kudus Tuhan yang Kau curahkan ya Bapa, untuk anak-anak muda di Rayon 1E, untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, untuk setiap kami di tempat ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kesehatan dan keluarga yang Kau pelihara sempurna ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bagi bangsa kami, Tuhan, buat Indonesia. Hinayaralaba, syaralaba, yaralaba, yaralaba, syaralaba, yaralaba, yaralaba, yaralaba. Hinayaralaba, syaralaba, yaralaba, yaralaba, syandaralaba, yaralaba. Tuhan, damai sejahtera-Mu kami lepaskan atas bangsa kami buat Indonesia ya Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan dari COVID-19 Tuhan terjadi buat Indonesia ya Bapak. Kalau saat ini vaksin sudah diproduksi Tuhan, bahkan sudah sedang didistribusikan. Kami percaya ya Abah, Engkau yang bekerja Tuhan Yesus atas setiap aspek di bangsa kami Tuhan, dari kesehatan, perekonomian, kami berdoa ya Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah buat Indonesia. Tuhan, Engkau yang memberikan belas kasihan-Mu buat bangsa kami. Tuhan, atas setiap pulau-pulau, Tuhan, atas setiap wilayah demi wilayah yang ada Tuhan. Kami lihat banyak goncangan terjadi di bangsa kami, tapi kami mau terus percaya dan kami mau perkatakan bahwa Engkau berdaulat atas bangsa kami, atas Indonesia ya Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia, Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Berkat-Mu sempurna buat Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau yang membangkitkan ya Abah untuk anak-anak Tuhan di Indonesia. Kami mendukung Tuhan untuk presiden kami, untuk wakil presiden, untuk setiap menteri Tuhan, untuk setiap badan penanggulangan bencana ya Tuhan, kami berdoa untuk TNI Polri ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap tenaga medis, kami berdoa ya Bapa, sungguh-sungguh kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi bangsa kami, bagi Indonesia.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebab Engkau layak Tuhan untuk kami sembah dan Engkau yang berdaulat di atas setiap segalanya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, masa depan kami, setiap rencana kami biar boleh sejalan dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau siapkan hati kami yang Tuhan yang terbaik untuk kami menerima berkat-Mu. Satu pujian pada Tuhan. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Angkat tangan kita, saudara. Katakan, sekarang tegaklah kepalaku ya Tuhan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, sorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan layak diberikan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir, Engkau sudah menjamah setiap kami melalui ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Sunardi Tuhan, beserta seluruh keluarga besar, memberkati seluruh pelayanan hamba-Mu, dan memberkati Tuhan kesehatannya Tuhan, apa yang dikerjakan berhasil dalam nama Yesus. Memberkati seluruh jemaat-Mu di GBI Pecenongan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas setiap kami, perlindungan, kasih setia-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah, dan kasih karunia sempurna dicurahkan oleh Allah Bapa kita di dalam Anaknya Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Pak Sunardi untuk firman-Nya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sunardi. God bless, Pak. Ayo, sebelum bisa kita foto dulu ya, sebelum bubar ya. Ya, saya minta webcamnya dinyalain dulu. Oke. Ya, oke, saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Siap, sudah. Terima kasih semua. God bless. Terima kasih.
Eni, cepat sembuh. Tuhan berkati. Sudah sembuh. Cepat sembuh, Bu Eni. Cepat sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Ada semua. Oke, aku live ya. Terima kasih. God bless you. Terima kasih, Pak Sunardi. God bless. Oke, saya N ya. Amin.